Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fathul Masail Senin 3 Rabiul Tsani 1443 Hijriah 8 November 2021 Masehi. Mempekerjakan satu masalah memperkerjakan orang kafir untuk berburu babi. Ada seorang muslim memiliki ladang seluas 2 hektar. Di ladang tersebut banyak hama babi, berkeliaran babi-babi. Untuk menanggulanginya, ia mempekerjakan orang kafir untuk membasmi babi-babi tersebut. Adapun upahnya, setiap membasmi satu babi maka akan diberi uang sebesar 50.000. Setelah ditangkap, babi-babi itu akan dibunuh. Memang diburu itu ya bedil mestinya, gak ngerti ya. Setelah ditangkap, babi-babi itu akan dibunuh dan dibuang, kecuali jika orang kafir tersebut ingin membelinya dari yang punya ladang itu, maka dijual dengan harga murah. Ada yang jual babi juga. Pertanyaan, bagaimanakah hukum tindakan orang Islam di atas? Jawab, memperkerjakan orang kafir tersebut hukumnya sah dengan akad ji'alah. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan satu babi, untuk membasmi satu babi, maka tak kasih 50.000 setiap satunya. Adapun jual belinya, maka hukumnya tidak sah, nanti jual babi tadi, dan haram dari dua sisi. Pertama, haram dari segi mengerjakan akad fasid, jual beli barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, barang haram, barang najis. Dan haram karena membantu kemaksiatan, karena orang yaitu makan babi. Karena orang kafir pun itu juga dikhitabi untuk melakukan syariat. Maka kalau kita membantu untuk makan babi, dia makan babi, maka kita juga dosa. Enggak boleh. Jadi kita ini jangan terus berpikiran begini. Hakikatnya ya manusia itu kan ya anak Adam, dan Nabi Adam itu seorang nabi. Ya kan? Anak-anaknya Nabi Adam semuanya ada yang mereka itu masih berpegang pada agamanya Nabi Adam, Islam ini. Ada yang sebagian mereka itu diselewengkan sama setan sehingga sampai lupa dengan agamanya sendiri. Dan nyembah batu, nyembah kayu, nyembah manusia, nyembah macam-macam seperti itu. Kemudian jangan kita berpikir seperti ini. Ini babi-babi, anjing-anjing ini dikasih makan orang-orang kafir itu saja. Jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu. Karena hakikatnya mereka itu juga masih terus dikhitabi untuk selalu menjaga tidak makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu. Maka kita tidak boleh membantu mereka untuk mengerjakan kemaksiatan ini. Itu makan perkara maksiat, bukan hanya makanan saja, dan semua kemaksiatan. Apakah ada kesunahan bagi makmum posisi badan ketika bangun dari tempat sholat? Maksudnya bangun ini bukan bangun tidur ya, berarti beranjak dari tempat sholat. Bagaimana caranya? Apakah ada kesunahan bagi makmum ya mengenai posisi badan ketika hendak beranjak dari tempat sholat? Jawab, ada kesunahannya, diperinci. Kalau dia memiliki hajat di salah satu arah, baik itu di arah kanan atau kiri atau di arah depan, maka disunahkan berpaling dengan menghadap ke arah tersebut biar cepat sampai kepada tempat yang dia hajat itu. Kalau dia tidak memiliki hajat ke arah manapun, maka disunahkan untuk berpaling ke arah kanan. Berpalingnya itu ke arah kanan, berdiri, kemudian balik kanan, bukan balik kiri, balik kanan. Ini agak aneh, ini kelihatannya ada disunahkan ini.
Ini kelihatannya kata disunahkan ini dianu lagi ya. Boleh aja ini harusnya itu. Tidak ada kemakruhan. Yang benar begitu aja. Lakin yustahabu ya. Bisa melihatnya jadi ayat wajah ilaiha wa ilam yakun lahu hajatun wa hajatul yumna aula. Ini kalau enggak ada hajat. Ya, mustahab nah. Mustahab ya bisa dikatakan sunnah juga. Ya kemana dia itu pengen pamannya dia itu pengen buyaran dari tempat sholat itu, terus pengen pergi ke tempatnya rumah di dekat masjidnya di bagian kiri masjid gitu. Nanti dia berdiri langsung menuju ke kiri itu saja. Itu juga sudah begitu. Atau mungkin dia berdiri mau mengambil Al-Quran, mengambil mushaf, kemudian mushafnya di dekat situ itu, di bagian kirinya ya dia langsung ke mushaf, nggak perlu muter lagi, ke balik kanan, balik berdiri, terus balik kanan, muter, baru ngambil mushaf. Tidak harus seperti itu, langsung saja ke tujuan dia pengen ngambil mushaf itu, ke hajat dia itu, atau pengen ke jeding atau pengen mana lah itu langsung aja nggak apa-apa, itu sudah. Wallahu alam. Tidak ada kemakruhan mengenai posisi tubuh ketika meninggalkan tempat sholat, baik dengan beranjak ke arah kanan atau ke kiri atau ke arah depan pun juga tidak ada kemakruhan. Baik, ketika imam selesai sholat, sekarang imam. Ketika imam selesai sholat dan hendak wiritan, maka disunahkan untuk memiringkan badannya ke arah kanan. Maksudnya menghadapkan badannya itu ke arah kanan, memiringkan ini harusnya itu. Maka apabila hal disunahkan bagi orang sholat sendiri, maka apakah hal itu juga disunahkan bagi orang yang sholat sendirian? Jadi, selesai sholat itu bagi imam itu yang disunahkan menghadap ke bagian arah kanannya sehingga mihrab itu ada di bagian pundak kirinya. Itu sunnah seperti itu. Ini salah ini untuk memiringkan itu ya. Untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kanan, meletakkan mihrab itu di tempat di bagian kirinya gitu terusannya ya nanti gitu biar enak. Terus pertanyaannya, kalau makmum, apa yang disunahkan seperti itu? Enggak, nanti repot nanti. Kalau kamu menghadap utara semuanya sana, saya menghadap kemana? Ya, kalau makmum enggak, ini hanya khusus imam yang menghadap ke, kalau di sini ya, kalau di sini itu menghadap ke utara, menghadap ke arah utara. Sedangkan mihrab ada bagian kiri saya gitu. Nah itu yang itu sunnah itu bukan karena cari sendenan juga sebetulnya. Cari sandaran juga. Jadi sunnah itu. Jawab, tidak untuk makmum karena kesunahan ini hanya khusus bagi imam. Adapun makmum dan orang-orang sholat sendirian maka tetap menghadap kiblat saja. Masuk habis sholat itu langsung menghadap kiblat aja. Nanti ketika doa itu cukup menghadap kiblat juga. Itu aja malah enak itu. Seperti yang dibuat oleh Nabi. Tidak ada yang menyalahkan kalau membuat halaqah, ada itu tidak. Tapi dulu Nabi itu habis selesai perang Uhud, itu para sahabat tetap saja di tempatnya dan menghadap ke kiblat dan Nabi berdoa kayak seperti itu. Ini sudah pembahasan ini sudah pernah dibahas juga. Jadi habis sholat itu menghadap saja ke kiblat. Karena arahnya orang itu beribadah berdoa itu ke arah kiblat, bukan menghadap imam, mau menyembah imam. Kalau orang ngaji beda, Atau orang lagi mendengarkan khutbah itu sebetulnya malah menghadap kepada khatib. Ada orang ngaji itu menghadap kepada mudarrisnya.
Qadha orang meninggalkan puasa. Kapan seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan diwajibkan mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan? Jawab diperinci. Jika ia meninggalkan puasa tanpa udzur, ya, melewati batas, maka ia wajib segera mengqadha karena dia itu melewati batas. Artinya melewati batas itu apa? Ya tanah capek mah poso gitu aja. Atau waleh gitu. Nah, itu bahaya. Atau tidak terbiasa puasa atau enggak tahu kena setan yang jelas. Nah, setan kan enggak ada, sudah jadi setan malahan itu. Sudah jadi setan sehingga enggak mau puasa. Maka ia wajib segera mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan mulai tanggal 2 Syawal langsung yang cepat-cepat diqadha. Maka yang punya qadha puasa itu segera diqadha sekarang ini. Jika ia meninggalkan puasa karena ada uzur, ya karena ada uzur, maksudnya dia itu tidak melewati batas, maka ia tidak wajib langsung mengqadhanya. Tidak wajib langsung, tapi tetap wajib mengqadha, tidak wajib langsung. Seperti mengqadha puasa sebagaimana orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Hanya saja ketika bulan Sya'ban tinggal tersisa hari yang cukup untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, maka ketika itu juga wajib mengqadha langsung puasa baik yang ditinggalkan dengan uzur maupun tanpa uzur. Jadi terutama orang-orang yang haid. Itu banyak itu para wanita itu sudah Sya'ban kapan-kapan saja tinggal uang utangnya itu loh 15 hari Ramadan tinggal 3 hari. Kapan nanti aja nanti sebentar masih ada waktu. Waktu dari mana? Habis itu nanti. Dosa yang seperti itu. Kok terus enggak dosa itu enggak nanti. Yang kan nanti qadha nanti tahun depan bayar dulu, bayar terus qadha. Loh, iya, tapi perbuatan seperti itu tetap dosa. Tetap dosa. Mungkin kamu melalaikan waktu sholat sehingga kamu tidak sholat. Enggak apa-apa nanti kapan-kapan sholatnya malam itu tak repel semuanya. Itu kamu mengqadhanya itu wajib. Perbuatanmu itu melalaikan sholat atau meremehkan sholat itu dosa. Itu loh. Bukan kalau sudah mengqadha terus enggak dosa. Berarti dosa-dosanya aja. Dosanya beda lagi. Dosa melalaikan sholat itu. Enak-enak nonton bal-balan ya. Jadi gara-gara football malah akhirnya nggak melalaikan sholat, seumpama seperti itu. Ini sama orang-orang itu loh, bukan sama kalian. Karena kalian kan nggak ngaku. Ya, ini sampai sini aja ya. Nanti kalau dia sudah Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asu sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.